Perkenalkan, nama saya Charles Harsoyo, NIM 202220105. Program studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, dosen pengajar Nini Tajung. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan berkembang dengan pesat. Begitu banyak teknologi yang diciptakan manusia saat ini untuk mempermudah kegiatan mereka. Salah satu teknologi adalah komputer. Komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengelola data. Menurut perintah yang telah dirumuskan, komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Lalu masuk di latar belakang, dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dan dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Pada saat zaman batu, teknologi informasi merupakan dianggap yang sesuatu yang tidak mungkin. Kini telah menjadi kenyataan. Dengan teknologi yang luas ini, kita harus dapat memanfaatkannya. Antara teknologi yang di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Komputer berkembang hampir setiap tahun. Komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, di sekolah, dan tempat lainnya. Sehingga model komputer desain dari komputer itu sendiri juga mengalami perkembangan. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan menjadi mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam definisi seperti ini, terdapat alat seperti slide rule, kalkulator mekanik, mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah yang baik yang cocok digunakan arti luas komputer adalah memproses informasi dan sistem pengolah informasi. Lalu dalam sejarah terdapat 5 generasi komputer. Yang pertama, pada waktu terjadinya Perang Dunia II, di tahun 1940 sampai 1959, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kelajuan teknik komputer. Pada 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer C3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain perkembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer memecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman, dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan ada 2 alasan. Pertama, Colossus merupakan komputer serbaguna. Ia hanya didesain untuk kode rahasia. Kedua, keberadaan mesinnya dijaga hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja di IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Ia menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat. Ia membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan lainnya masih banyak di tahun itu dan saya akan menjelaskannya lagi di generasi kedua, 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan yang sangat mempengaruhi perkembangan komputer, transistor, menggantikan tubuh vakum di televisi, radio, komputer. Akibatnya ukuran-ukuran mesin elektrik berkurang drastis.
Transistor mulai digunakan dalam komponen mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat dan dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperrine membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh pendiri atom. Mesin tersebut sangat membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 Large yang pernah dipasang dan digunakan. Satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan sikatan-sikatan untuk menggantikan kode biner. Pada 1960, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, yaitu di universitas dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer sebelum menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen yang diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Printer, penyampaian dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Dan masih banyak lagi ini. Lalu saya akan menjelaskan generasi ketiga. Pada generasi ketiga, inilah teknologi integrated circuit, IC, menjadi ciri utama karena memulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Komponen IC berbentuk hybrid dan solid SLT dan monolithic MST. SLT adalah transistor dan diode diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan MST adalah elemen transistor, diode, dan resistor diletakkan bersama dalam satu chip. MST lebih kecil, tetapi mempunyai kemampuan yang lebih besar dibandingkan SLT. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang hanya berisi 6 transistor. Bisa kita bandingkan dengan bahwa prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan, ratusan juta transistor, bahkan telah didesain prosesor yang miliaran transistor. Sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Jadi komputer generasi ketiga kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada generasi komputer pertama. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan ribu karakter, menggunakan media penyimpanan disket magnetik yang bersifat pengakses datanya secara acak dengan kapasitas besar, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprosesoring dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display, dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lalu, komputer generasi keempat, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large scale integration dapat membuat ratusan komponen dalam satu chip. Pada 1980-an, Very Large Scale Integration VLCI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC yang dengan meletakkannya seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelum IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas yang lebih spesifik. Sekarang sebuah mikroskoper dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap
berita rumah tangga seperti microwave oven, televisi, mobil, elektronik, fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan demikian memungkinkan orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan 1970-an, rakit komputer menawarkan komputer mereka kepada masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebutkan mini komputer, dijual dengan paket piranti, perangkat lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Perangkat lunak paling populer pada saat itu adalah program word processing and spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan diprogram. Komputer generasi 5 mendefinisikan komputer kelima yang menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, hal tersebut dapat memiliki nalar yang melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyatakan bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekadar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja sama serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan mengenai materi. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjelaskan kesan saya kuliah di UPI, yaitu sangat baik, apalagi untuk orang yang kerja, bisa membagi waktunya dengan kuliah dengan sangat baik, hingga tercapai apa yang dicita-citakannya. Terima kasih.